Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sesama pensiunan pupuk Kaltim, terutama tim yang tergabung dalam Forum Peduli Aset Dapen PKT, dan juga video ini saya peruntukkan juga bagi Pak Dirut Pupuk Kaltim. Terima kasih Pak Dirut, dan juga ke Pak Eko Cahyo SPV SDM PKT, dan juga kepada Dirut Dapen yang baru ya, dan staf ya. Jadi dalam akhir beberapa minggu ini, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini, kita tengah menunggu dua hal penting ya. Yang pertama adalah tentang LO Jamdatun. Mudah-mudahan diskusi dengan Jamdatun atau konsultasi atau meeting dengan Jamdatun bisa dilaksanakan dalam minggu-minggu ini ya. Dan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang akan dibahas ke Jamdatun adalah persetujuan untuk mengembalikan 11 item aset X Dapen PKT kembali menjadi dicatatkan dalam pembukuan Dapen PKT, namun dalam program pensiun tambahan Dapen PKT. Nah, ini mengingat aturan yang melarang aset Dapen itu berpindah ke pendiri, dan juga saat ini aset-aset itu masih atas nama Dapen, dan itu juga terkait dengan pajak dan sebagainya. Jadi sangat-sangat usulannya sangat logis dan sangat baik bagi semua pihak ya, karena Pupuk Kaltim tidak membutuhkan aset-aset itu ya. Yang membutuhkan adalah pensiunan ya, terutama teman-teman yang memang terkena masalah Jiwasraya ya, IFG Life ya. Jadi dalam diskusi kali ini saya ingin mengungkapkan PR ya. Jadi yang kedua tadi, satu adalah soal Jamdatun, yang kedua adalah kita menunggu terpilihnya Dirut Dana Pensiun yang baru. Kami sangat berharap bahwa Dirut yang baru ini bisa kondusif, bisa kooperatif, dan bisa berdiskusi dengan enak dengan kami ya. Kami mohon bantuan Pak Dirut sama Pak Eko Cahyo ya untuk mengawal agar hubungan kami dengan Dapen, Dirutnya terutama, itu terjalin dengan baik ya, karena kita sama-sama menginginkan hal yang baik bagi Dapen, bagi pensiunan, dan bagi Pupuk Kaltim. Saya kira itu Nah, PR-nya sekarang adalah tentu saja kalau itu sudah disetujui oleh Jamdatun, maka PR yang terdekat bagi pengurus atau Dirut Dapen adalah membuat PDP, peraturan dana pensiun atas program tambahan ini. Saya kira ini tinggal kaji menurut saja. Jadi memang berbeda dengan program dana pensiun yang waktunya sudah pasti. Ini yang menjadi anggota, jadi usulan kami yang menjadi anggota atau peserta dana pensiun tambahan itu adalah seluruh peserta pensiunan ya, yang masuk tahun 2006 ke bawah ya, karena ke atasnya itu udah program pensiun iuran pasti ya. Jadi 2006 ke bawah itu semua adalah peserta, termasuk yang masih aktif maupun yang sudah pensiun sebelum 2016, sehingga semuanya otomatis menjadi peserta IFG Life. Kemudian yang pensiun setelah pada saat 2016 dan seterusnya, itu ada yang mengambil asuransi Jiwasraya sehingga masuk menjadi peserta IFG Life, ada yang tidak mengambil. Jadi ada empat macam peserta yang semua harus diakomodir, dan yang jelas semua mempunyai hak atas aset-aset itu berdasarkan kontribusinya. Jadi ini sangat mudah untuk dibuat rinciannya, pendistribusinya seperti apa. Jadi itu yang tugas pertama, saya kira kaji menurun, konsultasi dengan tentu saja dengan OJK nantinya dan sebagainya.
Nah, yang PR yang juga penting dan krusial adalah mengoptimalkan aset-aset tersebut. Karena aset-aset itu ada yang bermasalah. Yang paling krusial adalah terkait saham LCGP. Saham LCGP itu dulu saya yang membeli, bukan dibeli langsung ke pasar sekunder, tetapi melalui pihak ketiga, sehingga ada jaminan dari pihak ketiga untuk mengembalikan aset itu ke nilai semula. Ya. Selama ini berjalan mulus, ya, selama 2 tahun trading itu kita sudah mendapatkan keuntungan rilis 23 miliar. Kemudian ada tukar menukar saham yang mendapat keuntungan juga sekitar 25 miliar. Dan ada perjanjian notarial yang saya tanda tangani bulan Mei 2016 bahwa PT SMS itu akan mengembalikan seluruh saham yang dimiliki Dapen senilai 136 miliar itu. Ada perjanjian notarialnya. Ini yang hingga kini belum terrealisir, ya. Padahal pihak SMS atau dalam hal ini adalah Bapak Denny Bustami, ya, karena SMS sudah pilot, itu bersedia untuk mengembalikan walaupun bukan dalam bentuk cash, dan sudah ada usulan-usulan tapi tidak pernah terrealisir, ya. Yang pertama 300 unit kios di pasar Pondok Gede, ya. Kemudian putusan pengadilan menyebutkan bahwa SMS telah menyerahkan aset tambang di Cikesik senilai 96 miliar. Nah, itu semua tidak terrealisir. Saya sudah berkali-kali menanyakan kepada pengurus, kepada pendiri, tetapi juga tidak ada realisasinya. Ini PR berat yang mungkin harus kita, kalau bersama-sama, saya yakin bisa diupayakan. Itu jalur yang melalui SMS, tapi ada juga jalur korporasi, karena kita punya tercatat sekarang nanti masih punya saham senilai sekitar 4,7% dari total nilai saham LCGP itu. Nah, LCGP itu menurut laporan keuangan tahun 2021 yang dia masih go public, yang masih perusahaan publik, itu menurut laporan DOJK asetnya, equity-nya, dia nggak punya hutang, equity-nya itu 1,7 triliun. Itu terutama karena dia memiliki aset tanah seluas 21 hektar di lokasi strategis, yaitu persis di sebelahan Taman Mini atau bersebelahan dengan tol Lingkar Timur, ya. Jadi ini bisa saya sudah berkomunikasi dengan direktur independen dari LCGP. Sekarang ini mereka sudah di listing, ya, sudah tidak lagi di bursa, sudah di listing. Nah, justru sekarang kesempatan kita menagih, ya. Kita dapat apa, katakanlah gitu, ya, nah ini akan didiskusikan, ya, karena menunggu pemegang saham pengendali yang masih naik haji. Setelah itu beliau berjanji kita ketemu kalau sudah ada solusi atau usulan solusi, ya mari kita bahas bersama-sama. Yang jelas kita masih punya hak, dan LCGP itu masih punya nilai atau punya aset, ya. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa optimalkan pemilikan saham kita di LCGP. Dan di DAJK itu lebih baik kondisinya karena pihak mitra kita yaitu PT API, atau dalam hal ini adalah Pak Andreas dan Pak Wicak, itu telah mengembalikan aset, ya. Telah membayar langsung lunas. Ada jaminan berupa tanah di Singkawang, ada tanah yang sudah diserahkan di Subang, ada tanah yang sudah diserahkan di Wonosari atau Bantul. Dan juga ada cicilan yang terus dibayarkan tiap bulan meskipun tidak besar, ya. Jadi ini total hutangnya itu 67 miliar. Ya. Nah, masalah tanah di Subang dan di Wonosari itu yang perlu kita
perlu kita urus ya supaya jangan sampai hilang, karena itu masih atas nama perorangan, sehingga perlu kita urus apa namanya itu sertifikat ada di kita. Kita perlu urus kuasa jual, perlu datangi satu-satu diurus kuasa jualnya, mungkin nanti balik nama dan sebagainya. Kemarin saya dapat info dari staf, dia nanya ke notaris, wah ini kalau balik nama tanah kayak gini ini nggak cocok, bahasa Inggris, biayanya lebih gede dari harga tanahnya. Saya kira ini jangan percaya begitu saja ya, karena balik nama itu seharusnya ya prosedurnya tidak ada biaya kecuali biaya survei aja. Nah, itu murah sekali. Saya juga punya pengalaman di Bontang itu jadi gitu, kalau nanya ke notaris ya dikasih biaya sekian puluhan bahkan ratusan juta gitu ya. Tapi saya tidak mau, saya urus sendiri pelan-pelan. Memang lama, butuh waktu, tapi selesai itu. Insya Allah sekarang berproses. Jadi itu contohnya aja, kita tidak perlu cepat-cepat. Yang penting optimalisasi, karena tanah itu kapanpun akan naik harganya. Ya, kalau bisa dimanfaatkan, dioptimalkan dan sebagainya. Nah, yang lain adalah tanah di Bekasi. Ini sudah balik nama, sudah atas nama Dapen, tetapi sekarang diduduki oleh LSM. Ini juga masalah lain yang saya punya ide yang bisa kita bicarakan bersama-sama nanti dengan pengurus Dapen yang baru. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan kita mendapatkan dirut Dapen yang baru, yang kooperatif, yang siap bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami mohon bantuan Pak Dirut, Pak Eko Cahyo untuk membangun komunikasi yang baik ya dengan pengurus atau Dirut Dapen yang baru. Demikian teman-teman, mudah-mudahan usaha kita yang sudah kita mulai sejak tahun 2021 ini membuahkan hasil yang baik untuk kesejahteraan bersama, pensiunan, dan juga untuk kebaikan pupuk Atim dan dana pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.